Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik, yaitu tema 9 dan subtema 3. Nah, anak-anak hebat, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, PPKN tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya air serta sikap pertemuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam. Dan yang kedua yaitu IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Nah, anak-anak hebat, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang, yuk kita simak videonya. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya air. Nah, air itu merupakan sumber daya alam yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kegiatan yang menggunakan air, misalnya mencuci, mengepel, minum, dan mandi. Nah, hal tersebut itu merupakan hak masyarakat dalam memanfaatkan air. Nah, selain hak, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk tetap melestarikan ketersediaan air bersih. Nah, kewajiban tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Nah, yang pertama, mematikan keran air saat tidak digunakan. Yang kedua, menanam pohon di pekarangan rumah. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke solokan. Yang keempat, mandi atau mencuci pakaian dengan air yang cukup. Dan yang terakhir, tidak menebang pohon yang dapat mengganggu kelestarian air. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam. Nah, melestarikan sumber daya alam itu merupakan kewajiban seluruh anggota masyarakat. Nah, hal tersebut dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari dan bisa dimanfaatkan. Nah, namun, melestarikan kekayaan sumber daya alam bukanlah milik satu orang. Nah, seluruh masyarakat wajib untuk melaksanakannya bersama-sama dan saling menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, berikut ini merupakan contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, kerja bakti membersihkan selokan yang penuh dengan sampah. Yang kedua, bergotong royong membersihkan sungai dan sampah. Yang ketiga, bergotong royong membangun sarana kebersihan. Dan yang keempat, menanam bibit pohon di sekitar taman ya, menanam bibit pohon di sekitar taman. Oke, selanjutnya masih tentang sumber daya alam. Nah, kali ini kita akan membahas IPS, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Nah, sumber daya alam banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kekayaan sumber daya alam tersebut akan cepat habis jika dimanfaatkan secara berlebihan. Nah, oleh karena itu, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijaksana. Nah, berikut ini merupakan contoh pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang pertama, menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan saja. Yang kedua, tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Yang keempat, melakukan reboisasi pada lahan yang gundul. Dan yang terakhir, mereklamasi atau memperbaiki lahan bekas tambang. Nah, jadi tadi merupakan
materi tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya air, kemudian sikap pertemuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Nah, karena materinya sudah dibahas semua, sekarang ada tugas, yaitu yang pertama PPKN halaman 154 dan IPS halaman 146 sampai 147. Oke, terima kasih karena sudah menyimak video ini dengan baik. Nah, jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan selalu semangat meskipun kita masih belajar di rumah. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.